Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Sobat, jumpa lagi bersama saya. Pada saat ini saya akan sedikit merespon, yaitu sebuah komentar yang cukup membuktikan bagi kita, gitu. Dimana komentar itu tercantum pada konten sebelumnya yang sudah terupload pada judul perdebatan full, ya. Itu komentar itu tercantum di sana. Saya akan membawa satu komentar di sini yang akan saya bahas, yang akan saya ulas, gitu. Anggaplah ini sebuah jawaban atau sekaligus pembuktian bagi kita semua. Apa isi komentar itu? Yaitu polemik nasab akan terus berlanjut. Nah, itu satu titel atau satu judul yang dibuat oleh netizen, gitu. Polemik nasab akan terus berlanjut. Kenapa? Poin-poinnya saya bacakan di sini. 1. Kelompok Ba'alawi ditanya tidak menjawab. Kemudian kedua, kelompok Ba'alawi ditanya kitab sejaman belum menemukan. Kemudian poin ketiga, yang mengaku cucu Nabi diminta tes DNA tidak mau. Kemudian yang keempat, belum ada kejujuran untuk mencari kebenaran. Jadi 4 poin ini saya sengaja ingin mengulasnya karena ini ya komentar yang cukup bijak, gitu. Komentar cukup bijak, tapi aromanya jelas. Komentar ini keluar dari gerbongnya Kiai Imaduddin, gitu. Yang pertama, sebelum saya mengulas, akan kami perjelas dulu. Poin pertama, kelompok Ba'alawi ditanya tidak menjawab. Nah, sudah kita ketahui bersama kenapa kelompok dari Ba'alawi tidak menjawab. Karena pertanyaannya dianggap tidak masuk akal, dianggap tidak ilmiah. Kenapa dianggap tidak ilmiah? Karena tidak sesuai dengan ketetapan ahli nasab, gitu. Jadi kalau mempertanyakan, ini pertanyakanlah yang sesuai dengan ilmu-ilmu kaedah-kaedah nasab, gitu. Jangan membuat kaedah sendiri atau jangan membuat persyaratan-persyaratan sendiri, di mana itu dianggap oleh kelompok Ba'alawi pertanyaan yang tidak logis, sehingga menanyakan balik, gitu. Jadi pertanyaan yang seperti itu atau syarat yang seperti itu menurut ulama mana, menurut ahli nasab mana. Menjadi poin yang pertama itu yang sampaikan, gitu. Kemudian poin yang kedua, kelompok Ba'alawi ditanya kitab sejaman belum menemukan, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah belum ditemukannya kitab sejaman pada masa itu, lalu Kiai Imaduddin dan segerombolannya dan penumpang-penumpangnya ini bisa serta-merta menafikan atau mengkotik nasab orang lain? Nah, tidak boleh. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mentoen atau mengkotik atau memutus atau menghentikan atau mentiadakan nasab orang lain. Tidak boleh. Ada landasan, ada pondasinya dalam riwayat Abu Hurairah. Jadi tidak boleh kita enaknya sendiri memutuskan nasab orang lain atau menghentikan nasab orang lain atau
ya tidak mengakui nasab orang lain, tidak boleh itu gitu. Jadi ini poin yang kedua, karena tidak ditemukan kitab sejaman. Kemudian poin yang ketiga, yang mengaku cucu Nabi ini tidak mau melakukan tes DNA. Nah, sama kita ketahui, DNA tidak bisa dijadikan landasan untuk penetapan nasab gitu, secara syariat. Jadi secara syariat itu tes DNA ini tidak bisa dijadikan landasan. Lah, pertanyaan selanjutnya, kita itu mau pegang syariat, mau apa pegang akal sendiri, nah gitu. Kita mau mengutamakan syariat atau mau mengutamakan akal kita sendiri gitu. Mau mengutamakan akal dengan cara mengesampingkan syariat, begitukah? Itu tidak benar justru. Jadi hal yang seperti itu tidak benar. Di dalam fikih internasional, termasuk di dalam ketetapan Robito Alawiyah, tes DNA ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Tes DNA ini tidak akurat. Lagi-lagi kembali kepada database-nya. Jadi database yang dijadikan rujukan oleh para tim tes DNA ini sampelnya ini dari mana? Ini yang tidak diketahui gitu. Apalagi belakangan ini kaum Yahudi gencar mengiklankan masalah DNA gitu. Nah, jadi kesimpulannya pada poin ketiga ini, tes DNA tidak bisa dijadikan landasan untuk penetapan nasab. Nah, gitu. Jadi kalau kita mengandalkan tes DNA, bahkan anak zina pun akan tersambung nasabnya pada bapaknya gitu. Tapi secara syariat tetap tidak nyambung gitu. Nah, gitulah. Kita harus mendahulukan syariat daripada akal, karena akal kita ini terbatas, sementara syariat adalah ketetapan hukum Islam yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah gitu. Itu adalah syariat. Maka ketika akal mengikuti syariat, maka dia selamat. Tapi manakala syariat dikesampingkan atau ditinggalkan hanya karena mengikuti akal, maka dia akan tersesat. Itu masalah tes DNA. Adapun poin keempat, belum adanya kejujuran untuk mencari kebenaran. Belum adanya kejujuran bagaimana ini maksudnya? Jadi dikira mungkin Mbak Alawi itu dikatakan tidak ada kejujuran dalam mencari kebenaran. Dikira Mbak Alawi tidak merespon atau tidak menanggapi serangan-serangan dari penumpang-penumpangnya Kiai Imad, maka itu dianggap tidak mencari kebenaran karena dicuekin. Jadi pihak penumpang-penumpangnya Kiai Imad ini dicuekin oleh Mbak Alawi sehingga merasa serangannya itu dikesampingkan, dianggapnya tidak mencari kebenaran Mbak Alawi ini gitu. Itu juga tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu semua. Jadi kalau kita ngomong Mbak Alawi, berarti ini bicara tentang keumuman, semua keturunan Mbak Alawi. Ini sibuknya apa? Sibuknya muzakaro, sibuknya zikir, sibuknya dakwah. Lah sementara pihak dari penumpang Kiai Imad ini sibuknya menyerang gitu. Jadi di sini posisinya jelas, ada yang diserang, ada yang nyerang. Pihak penumpangnya Kiai Imaduddin ini sibuknya menyerang Mbak Alawi, sementara posisinya Mbak Alawi ini sibuk berdakwah. Nah ini semua rakyat Indonesia tahu ini gitu. Sehingga tidak heran posisi penyerang menganggap bahwa Mbak Alawi tidak mencari kebenaran karena tidak mengikuti arus gitu. Nah, enggak gitu. Jadi kita harus adil. Kita harus adil. Jadi kenapa dalam catatan ini, dalam komentar itu polemik nasab tidak akan berakhir alias terus berlanjut?
karena memang dari dulu ini sudah diadopsi gitu. Jadi Ba'alawi ini dari dulu selalu akan dibentur-benturkan oleh pembenci-pembencinya gitu. Nanti akan kita bahas kenapa Ba'alawi ini selalu dibentur-benturkan. Kita ulas pada topik yang lain, biar ini kita tetap membahas tentang komentar ini gitu. Akan saya bahas nanti. Jadi kita tahu bahwa posisi para habaib ini, posisi para habaib, kata-kata para habaib di sini berarti habib kesemuanya habib-habib yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar. Ini akan kita bahas. Ketika kita menyebut habib berarti menyebut individu, menyebut satu habib, menyebut satu nama orang gitu. Ketika bilang habaib, karena ini habaib ini jamak, maka semua habaib terpukul gitu. Jadi kita bedakan. Jadi kalau ada satu oknum atau ada oknum habaib, ada oknum habib yang menyatakan begini-begini dengan cara yang salah, maka dialah yang harus menerima akibatnya. Bukan kesemuanya harus menerima. Tidak, itu tidak adil namanya. Jadi kalau ada habib berstatement atau mengeluarkan fatwa yang salah atau mengucapkan sesuatu yang salah, maka dia yang harus menerima resikonya. Jangan lalu kemudian habaib semua terpukul atau dipukul, jangan, itu tidak adil begitu. Akan ada jawaban mungkin, ini kan habib ini, oknum habib ini memukul Wali Songo, bahwa keturunan Wali Songo tidak ada. Kami sebagai keturunan Wali Songo ini tersinggung dong. Ya tidak bisa seperti itu juga. Jadi kalau bicara tentang keturunan Wali Songo, pertanyaan saya, apakah semua keturunan Wali Songo sepakat dengan tesis Kiai Imaduddin? Tidak. Ini yang perlu Anda ketahui. Tidak semua keturunan Wali Songo sepakat dengan tesis Kiai Imaduddin, apalagi dengan statement-statement penumpangnya Kiai Imad yang sifatnya menyerang. Maka dari itu jangan mengatakan atau memukul, mengatasnamakan keturunan Wali Songo. Jangan mudah-mudah mengatasnamakan keturunan Wali Songo gitu. Wali Songo keturunannya tidak semua keblek-keblek seperti itu gitu. Oke, dari Al Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.